kita mulai ya, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung ya. Pertemuan malam ini pertemuan santai Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak wajib sifatnya. Jadi ini hanya bincang-bincang terkait dengan progres penulisan proposal penelitian. Jadi saya sangat yakin Bapak Ibu sudah mulai mencoba ya, dan mungkin mengalami kendala mungkin ya, mungkin kesulitan dan seterusnya ya, sehingga perlu kita fasilitasi melalui pertemuan-pertemuan seperti ini. Dan ini nanti bisa saya share rekamannya ya, yang bisa disimak kembali oleh Bapak Ibu semuanya. Saya sudah menjaring melalui Google Form pertanyaan-pertanyaan yang barangkali perlu diajukan oleh mahasiswa, dan tadi saya lihat sudah sekitar 10 ya, 10 sampai 15 sekitar itu ya. Tadi saya sempat membaca sekilas ya, dan mungkin nanti kita ulas di pertemuan malam ini. Selain itu juga nanti Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan atau menceritakan progres penulisannya ya. Eh, ini sudah ada 26 ya, cukup banyak menurut saya. Jadi ini saya buka sesi ini karena pagi tadi ya, pagi sampai siang saya mendapat beberapa pertanyaan melalui WA gitu ya. Lalu saya karena belum sempat membalas satu persatu, akhirnya saya kemudian mengagendakan sesi seperti ini ya. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin saya ingin bertanya dulu bagaimana kabar proses penulisan proposalnya ya, menulis bab satunya. Secara umum gimana Bapak Ibu? Kesannya lancar-lancar saja atau bagaimana? Secara umum dulu ya, secara umum dulu. Mohon izin Pak. Ji? Jadi kalau menurut saya secara pribadi, walaupun memang ngapunten belum begitu masuk semuanya apa yang dijelaskan oleh Pak dosen, apa yang telah dijelaskan, yang diterangkan Pak dosen, tapi ya karena itu sudah kewajiban mahasiswa, insya Allah semaksimal mungkin saya jalani Pak. Dan mohon maaf apabila memang saya dalam hari-hari ini belum bisa melaksanakan. Tapi yang insya Allah saya komitmen itu adalah sudah tugas dari Pak dosen harus ke mahasiswa. Apapun yang terjadi Pak. Gitu Pak. Luar Terima biasa. kasih Pak. Ji. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa nih Pak Kiai Miftahudin ya, sudah mengawali ya. Ada lagi yang mau nyambung Bapak Ibu? Secara umum bagaimana Bapak Ibu? Setelah ini saya tampilkan ya satu contoh gitu ya. Boleh, siapa Ibu? Ada nanti kita bikin dua link dari kampus Yaksel itu. Link saya belum suara dari mana ya? Halo? Siapa ya itu ini Zoom ini? Pak Fauzi suaranya Pak. Iya, ya, Pak. Iya, sebentar. Oh, baik. Tadi pertanyaan atau gimana, Pak? Tadi mau cerita atau bagaimana? Pak Miftah ya? Pak Fauzi tadi enggak ya? Enggak. Enggak. Oh, baik. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum saya membacakan dan membahas pertanyaan dari kawan-kawan mahasiswa, saya ingin menampilkan satu contoh proposal ya yang pernah saya buat Bapak Ibu ya. Ini bukan contoh yang terbaik ya, bukan tulisan yang terbaik, tapi paling tidak ini bisa dipakai untuk gambaran gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini yang pernah saya buat, saya tampilkan dulu ke Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah Pak. Ini adalah penelitian saya tahun kalau nggak salah 2021 apa 2022, saya lupa ya. Jadi penelitian ini dibiayai oleh Balitbang Diklat ya, Balitbang Diklat Kementerian Agama. Jadi saya bertiga sama Prof. Didin Nurul Rosidin ya. Saya lalu Bu Astuti ini dari Balitbang Diklat Kementerian Agama ya. Nah, waktu itu saya meneliti judulnya begini Bapak Ibu. Evaluasi pembelajaran literasi informasi di Madrasah Aliyah.
Jadi ini dibiayai oleh Balitbangdiklat waktu itu 100 juta ya, kalau nggak salah, ya sekitar itu 100 juta. Jadi kami bertiga melakukan penelitian, judulnya begini: Evaluasi Pembelajaran Literasi Informasi di Madrasah Aliyah. Nah, saya ingin menunjukkan seperti apa gambaran latar belakangnya, pernyataan masalahnya, pertanyaan penelitiannya, lalu urgensinya. Gitu Bapak Ibu ya. Ini nanti saya share juga ke Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh bab 1 ya, contoh bab satunya. Sebenarnya ini ada full teksnya sampai bab 5, tapi yang saya share nanti satu bab dulu ya. Jadi bab pendahuluannya aja dulu ya. Jadi gambarannya begini Bapak Ibu. Ini nanti saya hapus ya. Jadi nggak ada abstraknya. Ini kan karena sudah laporan akhir ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti Bapak Ibu fokus di bab satunya aja ya yang dibaca. Jadi judulnya kayak tadi, maka bagaimana saya menulis latar belakangnya ya. Jadi saya tampilkan lagi judulnya. Judulnya itu adalah Evaluasi Pembelajaran Literasi Informasi di Madrasah Aliyah. Ya. Jadi ini saya penelitiannya populasinya Jawa Barat, Bapak Ibu ya. Jadi Madrasah Aliyah di Jawa Barat. Nah, lalu latar belakangnya saya begini, Bapak Ibu. Ini nanti saya baca cepat ya, paling tidak untuk memberi gambaran ya. Saya mengawali paragrafnya begini, Bapak Ibu. Tantangan abad 21 bagi madrasah di Indonesia adalah membekali siswa yang terlahir sebagai digital natif dengan keterampilan abad 21. Tantangan itu terpenuhi jika guru madrasah memiliki kemampuan mengakses, mengevaluasi, mengorganisasi, dan menggunakan informasi dalam proses belajar, pemecahan masalah, membuat keputusan formal, dan informasi dalam konteks belajar, dan seterusnya ya. Ini umum dulu. Jadi paragraf ini yang membuka ini paragraf yang memberi gambaran umum terkait dengan tantangan abad 21. Baru saya masuk terkait dengan literasi informasinya ya. Literasi informasi semakin penting seiring dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan sumber daya informasi berkembang pesat. Pada era informasi, individu dihadapkan pada beragam pilihan informasi. Nah, ini saya menceritakan bagaimana era informasi ya, yang begitu melimpah ya, mudah diakses dan seterusnya. Yang intinya di era informasi itu informasi sudah tersedia cukup melimpah gitu ya, saya gambarkan gitu. Informasi yang datang kepada individu dalam format tanpa filter menimbulkan pertanyaan tentang keaslian, validitas, dan keandalannya. Selain itu, informasi yang tersedia melalui berbagai media menimbulkan tantangan baru. Nah, ini saya sudah mulai masuk ke masalah ya. Jadi era informasi itu menimbulkan tantangan baru. Jadi ada tantangan baru ya bagi individu dalam mengevaluasi dan memahaminya. Kualitas yang tidak pasti dan kuantitas informasi yang berkembang menjadi tantangan besar bagi masyarakat. Kelimpahan informasi tidak akan dengan sendirinya menciptakan masyarakat yang cerdas tanpa kemampuan pelengkap yang diperlukan untuk menggunakan informasi secara efektif. Jadi di paragraf yang kedua itu saya sudah mulai menunjukkan bahwa era informasi itu kalau ternyata manusianya tidak punya literasi informasi yang baik, maka kemudian informasi yang melimpah itu tidak akan punya banyak manfaat ya. Dan justru bisa sebaliknya, informasi itu bisa justru disalahgunakan, ya, disalahpahami dan seterusnya. Jadi itu di paragraf yang kedua. Di paragraf yang ketiga, generasi digital natif sangat mudah mendapatkan akses informasi menggunakan perangkat teknologi internet. Namun demikian, mereka bukan hanya memerlukan informasi, mereka juga membutuhkan bimbingan dalam hal mengevaluasi, mengorganisasi, dan menggunakan informasi dalam proses pemecahan masalah. Mereka juga perlu mengembangkan sikap dan kepribadian yang baik melalui keteladanan nyata. Nah, oke. Nah, lalu paragraf yang berikutnya, saya sudah mulai memaparkan data-data ya, jadi fakta-fakta. Jadi yang itu saya harus mencantumkan sumbernya juga ya. Tanpa etika, kemampuan mengevaluasi konten informasi dan menganalisis latar belakang informasi yang tersedia di internet maka dapat berakibat munculnya pemahaman dan perilaku menyimpang. Temuan survei kata data Insight Center ya, atau KIC
yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Siberkreasi pada tahun 2020 menunjukkan bahwa setidaknya 30% sampai hampir 60% orang Indonesia terpapar hoax saat mengakses dan berkomunikasi melalui dunia nyata. Nah, ini saya sudah mulai menunjukkan ya fakta di lapangan ya bahwa ternyata 30% sampai 60% orang Indonesia itu terpapar hoax ya. Dan ini saya mencantumkan sumbernya ya. Jadi kita nanti ketika mencantumkan fakta ya, itu perlu mencantumkan sumbernya. Apakah itu dari hasil survei yang pernah dilakukan oleh orang ya, hasil penelitian yang pernah dilakukan orang ya, ataukah itu hasil studi pendahuluan kita di lapangan ya. Lanjutannya, sementara hanya 21% sampai 36% saja yang mampu mengenali hoax. Jadi yang dia bisa membedakan mana hoax, mana bukan ya. Hanya 21% sampai 36%. Sebagian besar hoax yang ditemukan terkait isu politik, kesehatan, dan agama. Nah, ini paragraf yang menggambarkan fakta-fakta ya, dan kita sertai dengan sumbernya. Nah, baru paragraf di penghujungnya, Bapak Ibu, rendahnya kemampuan masyarakat dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif mengharuskan untuk meninjau kembali dunia pendidikan. Nah, ini saya sudah mulai mengkaitkan dengan peran pendidikan ya. Secara umum, pendidikan yang dimaksud adalah mencakup pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, atau madrasah, pendidikan pesantren, dan juga model pendidikan lainnya. Jadi secara umum kalau bicara pendidikan sebenarnya bukan hanya urusan sekolah ya, tapi juga keluarga, pesantren, dan juga pendidikan lainnya. Nah, secara khusus, ini baru paragraf kalimat yang terakhir ya. Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal yang bermuatan nilai-nilai keislaman sangat penting dijadikan sebagai fokus perhatian. Nah, gitu ya. Nah, baru di subbab berikutnya ketika nulis pernyataan masalah ya atau problem statement-nya, saya nulis begini. Jadi apa masalahnya? Itu kalau diringkas di bagian pernyataan masalah ini. Jadi saya tulis dalam 2 kalimat ya. Jadi nulis pernyataan masalah nggak harus 1 kalimat ya Bapak Ibu ya, bisa 1 paragraf begitu ya. Boleh juga 1 kalimat ya. Jadi saya nulisnya begini. Ketersediaan akses informasi semakin meningkat, tetapi kemampuan literasi informasi masyarakat masih rendah. Nah, itu kan menggambarkan adanya masalah ya Bapak Ibu ya. Jadi informasi semakin melimpah, tapi kemampuan literasi informasi masyarakat masih rendah. Itu kan suatu masalah ya. Nah, madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal diharapkan berhasil mengatasi masalah tersebut melalui pembelajaran literasi informasi. Nah, masalah yang seperti itu lalu saya mengajukan pertanyaan penelitiannya, ada 3 ya. Yang pertama, bagaimana madrasah menghadapi era informasi? Jadi bagaimana madrasah menghadapi era informasi? Nanti saya penelitiannya mewawancarai para pimpinan madrasah ya. Apakah sudah menyiapkan kurikulum yang khusus yang untuk menghadapi ini ya, menghadapi era informasi itu. Apakah sudah menyelipkan muatan-muatan pembelajaran yang dirancang khusus untuk menghadapi era itu ya. Nah, yang kedua, bagaimana kesiapan guru madrasah dalam pembelajaran literasi informasi? Yang ketiga, bagaimana proses pembelajaran literasi informasi di madrasah? Apakah pembelajaran oleh guru di madrasah sudah dirancang sedemikian rupa sehingga mendorong peserta didik untuk mengembangkan kemampuan literasi informasi? Nah, pertanyaannya kayak begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, di bagian relevansi dan pentingnya penelitian, saya menulis begini. Evaluasi ini perlu dilakukan untuk perbaikan mutu pembelajaran di madrasah, khususnya dalam menghadapi tantangan era informasi. Hasil evaluasi ini akan menjadi landasan empirik untuk perumusan kebijakan dan perencanaan tindak lanjut perbaikan di madrasah. Jadi saya menunjukkan apa sih pentingnya melakukan ini ya, hasil evaluasi ini untuk apa ya. Jadi itu di bagian relevansi dan pentingnya penelitian. Nah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Ini nanti saya share ke Bapak Ibu ya. Jadi di bagian latar belakang tidak perlu panjang ya Bapak Ibu ya. Ya sekitar 3 paragraf cukup lah ya. Jadi paling tidak ya 3 paragraf.
Jadi ini contohnya, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat contoh-contoh yang lain ya untuk memperkaya. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di bagian latar belakang ini biasanya sangat menentukan ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya kalau kita bagus nulis latar belakangnya, itu nulis di bagian berikutnya itu mudah. Ya, nanti nulis bab 2-nya, bab 3-nya relatif lebih mudah ya. Jadi biasanya kalau latar belakangnya bagus, masa depannya cerah Bapak Ibu ya. Nah, tadi ada pertanyaan juga, Pak, saya kesulitan mengawali menulis latar belakang ya. Jadi apa? Mungkin itu juga dialami kawan-kawan mahasiswa yang lain ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting dicoba dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi tulis saja dulu ya, nggak usah berpikir ini bagus apa jelek ya, nulis saja dulu ya. Jadi nanti kita nggak bisa melihat proses belajarnya kalau belum ditulis sama sekali ya. Nah baik, ini saya close dulu Bapak Ibu ya. Saya akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu ya. Ada beberapa yang sudah masuk ya. Terlihat Bapak Ibu? Ini sudah ada 11 ya, 11. Yang bertanya sudah hadir semua ini di sini. Ada Pak Mahfud Fauzi, ada ya Pak ya? Siap, ya Pak, saya. Ada Bu Meriana. Ya. Ada Pak Sulasdi. Ada Pak Irfanuddin, ada Bu Lutfi Damayanti, Bu Lailatul Arafah, Pak Rusmina Nurdin. Ibu, Pak. Oh, Ibu, maaf. Iya. Ibu Rusmina Nurdin, ada Ibu Hayatun Musfiratun, ada Bu Wulansari, ada Pak Dani Suryahadi, ada Pak Iden Permana. Nah, oke. Ini dulu saya bacain, nanti kalau masih cukup waktunya kita bisa diskusi ya Bapak Ibu ya. Baik, ini saya bacakan yang saya... Gimana Pak? Halo? Halo, siapa tadi Pak yang masuk? Pak, lanjut Pak. Kalau mau nambah pertanyaan juga boleh Pak ya? Oh boleh Pak, boleh. Nanti disampaikan secara langsung juga boleh ya Pak ya. Ini nanti terus ditambah juga boleh ya, nanti kita bahas di sesi berikutnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi link yang tadi itu bisa diisi kapan saja ya. Jadi nanti bisa kita bahas di sesi berikutnya. Saya urut dari atas ya Bapak Ibu ya. Ini yang dilayangkan dari Pak Mahfud Fauzi ya. Ngisi nomor 1 Pak Mahfud itu. Ngisinya jam 16.57 tadi ya, sore ya. Baik. Ini pertanyaannya ya. Ini yang tampil di atas ini Bapak Ibu ya. Lihatnya yang di sini nih, yang di atas kolom atas ini. Beliau menulis begini, implementasi hafalan Al-Quran dalam meningkatkan prestasi belajar Al-Quran hadis kelas 12 agama MA Manzilul Ulum Kudus. Izin bertanya, apakah tulisan di atas bisa dijadikan judul karena ini sudah saya sesuaikan dengan madrasah tempat saya mengajar. Mohon bimbingannya. Oke. Meskipun ini sebenarnya perlu diceritakan apa masalahnya ya sebenarnya ya, masalahnya apa, lalu pertanyaannya apa. Tapi saya tebak dulu ya. Saya tebak dulu dari judul yang beliau tulis ya. Secara umum apakah ini bisa diangkat menjadi nanti skripsinya? Bisa Pak. Tapi ini mungkin dengan ini ya, dengan kita perbaiki sedikit, begitu ya, kita perbaiki sedikit. Tapi isunya betul bisa banget ya. Secara umum kalau kita bicara tentang pembelajaran Al-Quran, mungkin juga banyak permasalahan-permasalahannya gitu ya. Ini kalau kita tangkap, sepertinya perlu ada upaya untuk meningkatkan pembelajaran Al-Quran hadis. Hanya menurut saya, mungkin kalau pintu masuknya melalui hafalan Quran, kita perlu tinjau kembali Pak, begini. Kan hafalan Al-Quran itu bagian dari pembelajaran Al-Quran hadis, gitu kan Pak? Kan hafalan Quran itu bagian dari muatan pembelajaran Al-Quran dan hadis, begitu ya. Sehingga mungkin itu kurang tepat kalau dijadikan sebagai pintu masuknya. Artinya ya jelas begitu ya, kalau hafalan Qurannya bagus, itu akan cenderung nanti hasil belajarnya pasti bagus, karena hafalan itu bagian dari muatan pembelajaran Al-Quran, gitu ya. Nah, mungkin nanti Bapak bisa kembangkan begini Pak, misalnya.
Kan kalau terkait dengan pembelajaran itu, Bapak bisa mengkaitkan dengan metodenya, dikaitkan dengan bahan ajarnya misalnya, dikaitkan dengan evaluasinya gitu ya. Yang artinya nanti kita meningkatkan prestasi hasil belajar Quran hadis itu bisa melalui pintunya itu ya yang berkaitan dengan yang tadi itu. Mungkin masuk melalui pintu metode, mungkin masuk melalui perbaikan bahan ajarnya, mungkin melalui pintu perbaikan asesmennya, kan begitu Pak ya. Jadi itu pintu-pintu untuk masuk perbaikannya ya. Sehingga nanti kalau Bapak misalnya masuk melalui pintu metode pembelajarannya, maka perlu kita telusuri ada metode baru apa untuk pembelajaran Al-Quran. Oh, ada metode yang terbaru ya, yang dikembangkan oleh bla bla bla, dan ini relatif masih baru sekali ya, belum banyak diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan, misalnya begitu ya. Lalu kita ingin menguji cobakan apakah metode baru tersebut efektif untuk meningkatkan ini. Nama metodenya itu adalah metode X, misalnya begitu. Maka nanti Bapak bisa misalnya penelitiannya implementasi metode X untuk meningkatkan prestasi belajar Al-Quran hadis. Misalnya begitu ya Pak ya. Ya. Jadi kalau Bapak misalnya melakukan atau berikhtiar untuk perbaikannya itu melalui pintu metode. Atau Bapak bisa masuk melalui pintu bahan ajarnya. Bisa masuk melalui pintu asesmennya. Begitu ya. Misalnya begini Pak, kalau mau masuk melalui pintu asesmen. Asesmen itu kan secara umum ada dua macam ya, dua jenis ya. Ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif, kan gitu Pak ya. Ya, Pak. Asesmen sumatif itu kan kalau yang di ujung semester itu atau yang di ujung tahun itu, yaitu asesmen yang bertujuan untuk melihat atau mengukur capaian ya, untuk menyatakan lulus atau tidak lulus itu. Sementara asesmen formatif itu adalah asesmen yang dilakukan sepanjang proses pembelajaran itu. Yang tujuannya bukan untuk mengukur capaian, tapi adalah untuk membangun ya. Jadi yang setiap pertemuan itu loh ada asesmen ya, ada feedback ya. Jadi setiap selesai asesmen lalu ada feedbacknya untuk perbaikan, lalu minggu depannya lagi dilihat lagi progresnya dan seterusnya. Jadi kalau asesmen formatif itu asesmen yang untuk membentuk, untuk membangun ya, membangun. Nah, umumnya di sekolah-sekolah itu terlalu fokus dengan asesmen sumatifnya. Tidak banyak fokus pada asesmen formatif. Jadi padahal yang lebih penting antara sumatif dan formatif itu adalah asesmen yang formatif ya. Jadi dalam asesmen formatif itu mengukur untuk mengukir gitu ya. Jadi untuk menumbuh kembangkan, untuk menumbuhkan sikap disiplin, untuk menumbuhkan sikap kreatif, untuk menumbuhkan sikap jujur dan seterusnya ya. Tapi kalau yang untuk di akhir semester atau akhir tahun itu untuk penghakiman, untuk justifikasi siapa lulus, siapa tidak lulus ya. Jadi kalau ada guru yang menemukan murid gagal ya, tidak berhasil, tidak lulus ya, dia mengalami kesulitan belajar ternyata, dan tahunya itu adalah di ujung semester atau di ujung tahun, maka itu terlambat. Kan gitu Pak ya. Mestinya kita akan tahu itu bahkan di sejak pertemuan pertama. Lalu kita memberi treatment. Kita evaluasi, kita lihat di pertemuan kedua apakah ada progres. Kita lihat lagi pada pertemuan yang ketiga, lalu kita beri treatment lagi, lalu dilihat lagi progresnya. Nah, itu namanya asesmen formatif ya. Sehingga kita pada ujung semester atau ujung tahun itu hanya untuk memastikan bahwa telah mencapai kemajuan-kemajuan gitu ya. Nah, misalnya lalu kita mengembangkan atau mengimplementasikan asesmen formatif untuk meningkatkan ini Pak, prestasi belajar Al-Quran itu. Jadi nanti asesmen formatifnya seperti apa? Jadi kita praktekkan ya. Jadi ada mungkin berupa tes ya, lalu ada feedbacknya, lalu dilihat lagi pertemuan kedua ya, diukur lagi, diberi feedback lagi dan seterusnya. Apakah melalui implementasi yang seperti itu, maka nanti kemudian kita melihat ada peningkatan prestasi ya. Jadi nanti Bapak bisa masuk melalui pintu-pintu yang tadi ya. Jadi maka nanti judulnya misalnya kalau melalui asesmen formatif, maka judulnya begini, implementasi asesmen formatif untuk meningkatkan prestasi belajar Al-Quran hadis kelas bla 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 bla. Ya. Jadi kalau masuk melalui metode mungkin cari metode yang apa begitu, metode yang terbaru.
lalu kita terapkan ya, implementasi metode X ya untuk atau dalam meningkatkan prestasi belajar bla 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 bla. Nah, intinya begitu Pak ya, bahwa isu ini akan diangkat oleh Bapak itu bagus Pak. Jadi kalau ini menjadi core-nya madrasahnya Bapak ya, penelitiannya di lembaganya sendiri bagus. Ya, bisa menambahi Pak. J, monggo Pak. Oke Pak. Gini Pak ya, J. terkait judul itu Pak, kebetulan kan di madrasah saya itu kan Madrasah Aliyah Masjidil Ulum itu program unggulannya adalah tahfidz Pak dosen. Maka dari itu, jadi nanti judul menurut Bapak itu nanti implementasi metode hafalan Al-Quran gitu Pak. Ini Pak, Bapak berencana masuknya itu melalui pintu metode ya Pak ya? Iya Pak, karena itu Pak, tahfidzul Quran itu kan menjadi program unggulan madrasah kami Pak. Oke, jadi itu berarti itu kan kalau saya kembali ke diskusi yang awal tadi itu kan hafalan Quran itu bagian dari ya Pak ya, bagian Ya. dari ini kan pembelajaran Al-Quran itu sendiri ya. Tapi yang dimaksud di depan ini yang hafalan Quran ini yang hafalan Quran yang 30 juz itu ya. Iya Pak, iya maksud saya itu Pak. Sementara yang ini tuh kan ilmunya ya, ilmu Quran hadisnya itu ya. Maksudnya begitu ya Pak ya. Iya, Kalau iya. yang ini loh, belajar Al-Quran hadis itu kan ilmu Quran hadisnya itu ya. Iya, Kalau yang ini hanya hafalannya itu sendiri ya, hafalan Quran 30 juznya itu ya. iya. Oke. Bisa Pak, begitu Pak. Berarti nggak apa-apa begini Pak. Jadi implementasi program aja Pak ya, implementasi program Hifdzil Quran gitu ya, atau hafalan Quran dalam meningkatkan prestasi belajar. Hanya begini Pak, ini nanti nggak harus implementasi ini dalam ini begitu ya. Nanti pertanyaan kita kan bisa begini Pak, apa iya mereka yang hafalan Qurannya bagus itu ilmu Quran hadisnya atau kemampuan Quran hadisnya itu bagus juga, begitu ya. Maka nanti kalau seperti itu pertanyaannya, maka judulnya bisa begini: analisis korelasi antara kemampuan hafalan Quran dengan kemampuan ini Pak, atau dengan prestasi apa ini Quran hadisnya itu ya. Jadi nanti kita mengkorelasikan apakah ada korelasinya antara kemampuan hafalan Quran dengan prestasi ilmu Quran hadisnya. Jadi apa iya kalau hafalan Qurannya bagus itu cenderung nanti nilai Quran hadisnya itu bagus juga, begitu ya? Berarti ada kata-kata korelasi Pak ya? Betul Pak. Mencari Jadi, hubungan gitu Pak ya? baik, bisa begitu. Mencari hubungan. Ya, hubungan ya, bisa begitu. Jadi analisis Izin hubungan, bisa hubungan atau nyebutnya izin bisa bertanya. korelasi, begitu ya. Baik, monggo Pak, boleh menyambung Pak. Sebatas dulu dari judul ini Pak ya. Oke. Yang ditanyakan ini apa yang dijadikan sumber masalah itu penelitian itu Pak, atas siswa yang kemarin dan sekarang berbeda. Itu kan berarti ada masalah. Terus apa ada peningkatan itu bisa dijadikan sumber masalah juga Pak. Artinya sekarang seperti ini. Tahun depan mau meningkat itu kira-kira bagaimana menurut Bapak? Terus yang nomor 2 itu Terputus ya Pak ya. Terputus Pak, terputus. Terputus ya, Pak. Pak Yai Ahmad terputus. Oh, J, nanti. Dua akun kayaknya Pak. Pakai dua, ya Bu, pakai dua akun. Oh, Di dua akun. Matika 1 saja Pak. Oh, Pak Ahmad. mungkin nanti Itu. menyambung lagi ya beliau ya. Ya Pak, ya Pak, lanjut Pak. Baik. Baik suaranya. Dua akun. Oke, baik. Nanti kita tunggu beliau bergabung kembali ya. Tadi Ya, yang ya. Pak Mahfud Fauzi Ya Pak. seperti itu ya Pak ya. Intinya bisa Ya Pak. Pak. Bisa. Ya. Jadi bisa begitu Pak. Ya Pak. Maka nanti Pak, sekali lagi Pak ya, yang evaluasi dari panjenengan Pak ya. oh J, Analisis hafalan Al-Quran dan kemampuan analisis hafalan Al-Quran dan analisis korelasi ya. analisis korelasi gitu Pak. Korelasi antara X dan Y, begitu ya. Oh gitu. X-nya itu adalah Hafalan kemampuan hafalan Quran, Y-nya itu adalah Al-Quran hadis. kemampuan apa ini? Quran hadisnya itu. Ya. Oh.
Jadi Kira-kira seperti itu Pak ya. Nanti ya ketemu Ini lagi Pak. sekali bisa lagi juga bisa begitu Pak, bisa begitu. Analisis boleh nyebutnya boleh hubungan, boleh korelasi Pak ya. Misalnya analisis korelasi antara X dan Y atau analisis hubungan antara X dan Y ya. Nanti pertanyaan penelitiannya bisa begini Pak, apakah ada korelasi antara X dan Y? Dengan bahasa yang lain, apakah kalau X-nya bagus, itu Y-nya juga cenderung bagus. Begitu ya Pak ya. Iya Intinya itu Pak. begitu. Terima kasih Pak. Baik, ini Pak Ahmad. Hamad sudah bergabung kembali. Tadi terputus ya Pak ya. Monggo Pak, bisa disambung kembali. apa yang mau dijadikan sumber masalah, Pak? Iya, iya, Pak. Apa masalah? Apa harus ada masalah dulu atau untuk peningkatan, Pak? Misalnya seperti ini. Tahun kemarin kualitasnya misalnya A, sekarang B. Ini kan masalah. Terus yang nomor dua, apakah mau ditingkatkan itu juga bisa dijadikan sumber masalah seperti ini, Pak? Yang nomor dua itu karena tadi dijelaskan macam-macam judul. Itu misal judul itu kira-kira yang baku itu ada berapa kata, Pak? Maksimalnya berapa, paling sedikitnya berapa? Takutnya ketika kita baca judulnya tidak tersampaikan apa yang kita mau teliti. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Luar biasa nih Pak Kiai Hamad ya. Jadi yang pertama, apakah yang seperti tadi itu juga layak disebut ada masalah gitu ya? Sudah bagus sih, tapi ingin ditingkatkan begitu ya. Apakah itu juga bisa dipakai atau disebut sebagai sumber masalah gitu ya? Secara umum bisa Pak. Artinya kalau memang itu memungkinkan untuk meningkat lebih lanjut ya. Kan kalau dalam dunia pembelajaran itu ada kelompok bawah, ada kelompok tengah, ada kelompok atas gitu Pak ya. Siswa yang tertinggal mereka perlu diberi remediasi. Siswa yang cepat ya, yang kelompok atas itu perlu diberi pengayaan, kan gitu Pak ya. Jadi artinya selalu ada potensi untuk meningkatkan setiap kelompok ya. Jadi kelompok yang bawah itu ditingkatkan ke kelompok tengah atau kelompok atas. Dan kelompok yang atas ya, siswa yang sudah bagus, itu biasanya treatmentnya kita sebut sebagai pengayaan, program pengayaan itu loh Pak. Jadi kalau untuk yang tertinggal namanya program remediasi, kalau untuk siswa yang sudah cepat, sudah bagus, namanya program pengayaan. Maka kalau situasinya sudah bagus, lalu kita ingin meningkatkan itu kembali ya, meningkatkan lebih lanjut, itu juga bisa dipakai atau dijadikan sebagai sumber masalah dalam penelitiannya. Secara umum begitu Pak ya, secara umum. Yang kedua terkait dengan redaksi judul, apakah ada batasan? Sebenarnya batasannya itu bukan batasan benar salah ya. Artinya sebenarnya sepanjang apapun boleh-boleh saja, tapi ada ukurannya itu bukan ukuran benar salah, tapi ukuran kepantasan Pak. Ukuran kepantasan ya. Judul penelitian itu bolehkah hanya satu kata? Judul yang hanya satu kata itu pasti tidak akan pernah bisa mencerminkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut. Sehingga hampir nggak pernah ada judul penelitian itu yang hanya satu kata. Ya, pasti lebih dari satu kata. Dan beberapa jurnal itu dia menyebut panjang paling maksimal itu ya. Jadi mereka itu biasanya membatasi sebaiknya tidak lebih dari 15 kata. Tapi dia menulis sebaiknya. Jadi bukan melarang gitu enggak, tapi sebaiknya gitu ya. Makanya di template yang saya share itu diharapkan tidak lebih dari 15 kata. Begitu ya, 15 kata. Tapi seandainya wah ini sudah nggak bisa lagi Pak. Ini 16 kata nih. Jadi ini kalau dihilangin ini nggak mungkin nggak bisa. Ya nggak apa-apa sih, ukurannya itu bukan ukuran benar salah kok Pak. Jadi andai pun kita ternyata 16 atau 17 ya, dan memang itu nggak mungkin lagi dibuat lebih ringkas, itu nggak masalah. Ya. Tapi intinya secara umum tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Gitu aja Pak. Jadi yang sekiranya dari judul itu sudah mencerminkan apa sih masalah yang dibahas, begitu ya. Nah, mungkin secara umum begitu ya Pak Hamad ya.
Kalau Pak, Terima kasih Pak. Pak Ahmad rencana judulnya bagaimana Pak? Apa judulnya? Pengkajian kitab kuning, Pak. Oh, J, gimana Pak? Terkait, Ya rencana judulnya masalah, cuma judul masih belum oke. tergambarkan, masalah yang tergambarkan Pak. Nah, memang harus masalah dulu Pak. Oke. Nah, kemarin saya kan menerapkan cara cepat baca kitab itu 7 bulan sudah bisa baca kitab Pak. J. Sekarang ini sampai 8 bulan belum bisa. Yang 7 bulan itu kami terapkan sampai 3 alat, baik MBRT 100 alfiah terus takrib itu sudah dikuasai. Itu 7 bulan. Sekarang sampai 10 bulan masih Pak. Masih belum. Nah ini masalahnya. Nah tinggal kami ini mau kata-katanya ini bagaimana cara mengulasnya biar dibaca enak, dinilai Pak dosen bagus seperti itu Pak. Ini luar biasa nih Pak Ahmad. Ini bagus Pak. Nanti Bapak bisa mengawalinya dengan meninjau begini Pak. Para ulama zaman dulu rata-rata ya mempelajari kitab-kitab yang tadi itu rata-rata seberapa cepat ulama Pak ya, patokannya ya, maksudnya orang-orang yang bagus begitu ya. Terus kita bandingkan faktanya hari ini di pesantren-pesantren rata-rata para santri itu berapa lama. Jadi, oh ternyata sampai ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun dan seterusnya misalnya begitu ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan ulama pada zaman dulu misalnya menyelesaikan itu hanya dalam waktu sekian. Berarti kan ada faktor begitu ya, yang mungkin hari ini hilang begitu ya, yang nggak ada, yang itu bisa dihadirkan kembali ya. Kalau bisa ditelusuri seperti apa sih metode zaman dulu para ulama mempelajari kitab-kitab tersebut ya. Oh sebenarnya mereka bisa dikenali menggunakan metode A, B, C, D. Hanya itu ternyata misalnya tidak diadaptasi atau ditiru dalam pembelajaran di lembaga pendidikan sekarang. Misalnya begitu, itu hanya contoh. Lalu kita ingin menyusun kembali sebuah metode dengan mengangkat nilai-nilai yang dulu ada begitu ya. Berarti kita ngembangkan Pak nanti Pak. Kita menyusun sebuah metode untuk mempercepat pembelajaran tadi itu, membaca kitab kuning atau apa ya. Jadi nanti arahnya bisa begitu. Nulis masalahnya misalnya bisa begini. Berarti itu kalau dalam satu kalimat kan masalahnya bisa ditulis gimana Pak Ahmad? Kalau dalam satu kalimat itu terkait dengan tadi itu Ya. diperlukan sebuah metode atau gini, metode pembelajaran tadi Bapak menyebut kitab tertentu atau kitab secara umum, Pak? Ini apa namanya? Tidak, ini apa metode ini rangkuman, Pak. Rangkuman antara kitab dasar, kitab menengah, dan kitab atas. Ini kan kalau kitab atas ilmu alatnya itu kan alfiah. Terus yang tengah yang bawah itu digabung. Digabung jadi satu dan prakteknya melalui kitab takrib seperti itu. Sekarang kendalanya itu yang ada, cuman belum diulas secara kalimat. Kendalanya itu dari jam Jawa. Ketika kita berikan jam yang kemarin itu kita berikan jam full sampai 3 kali sehari semalam, sekarang itu tidak sampai. Anak-anak ada yang kecapean ini masalahnya di kecapean, terus dukungan orang tua kurang. Ini dua. Ini mau mengulas kata-katanya ini saya yang kesulitan, Pak. Berarti sepertinya Bapak ingin arahnya ke penelitian pengembangan ya Pak ya, mengembangkan sebuah metode ya Pak ya. Ini bagus banget Pak. Nanti gambaran judulnya itu misalnya pengembangan metode bla 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 ya untuk pembelajaran tadi itu bla 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 bla. Jadi Bapak berarti nanti jenis penelitiannya penelitian pengembangan Pak, mengembangkan sesuatu. Produknya itu adalah berupa ya metode itu. Ini nanti kalau Bapak fokus di sini ini luar biasa Pak. Jadi penelitiannya menghasilkan sebuah karya berupa metode itu. Ini bagus Pak, sangat didukung Pak. Nanti tinggal Bapak tulis saja apa adanya. Nanti soal perbaikan redaksinya kita nanti sambil jalan Pak. Waktu saya membacanya bisa nanti mungkin saya bisa ikut memberi masukan gitu ya. Jadi ditulis dulu apa yang terbayang yang tergambar. Ya, terima kasih Pak.
Sami-sami Pak Ahmad. Ini luar biasa ini Pak Ahmad. Izin Pak dosen J, bertanya. baik. Sebelumnya kita kan sudah belajar bahwasanya langkah pertama dalam merancang penelitian adalah merumuskan masalah penelitian kan Pak dosen. J. Tadi Pak Mahmud Fauzi menyampaikan apa judul penelitiannya, kata Pak dosen di situ hanya hubungan. Begitu letak masalahnya di mana Pak? Atau apakah ini menjadi masalah atau gimana gitu Pak? Sebenarnya masalah penelitian itu yang baik atau judul penelitian itu yang apa? Misalkan di sekolah gitu Pak, atau ada hal yang kurang, misalkan anak-anak kurang Al-Quran tentang belajar Al-Quran hadisnya kurang bagus, berarti apakah dicari metodenya atau itu menjadi masalah Pak? Terima kasih Pak. J, baik. Pak Fikri ya Pak ya? Pak Fikri ya? Iya Pak. J, baik. Ini mengomentari yang tadi terkait penelitiannya Pak Fauzi ya. Jadi tadi beliau kan memang menulis hanya judulnya gitu ya. Saya ngomentari dari judulnya ya. Jadi saya belum melihat apa sebenarnya permasalahan yang diangkat ya. Tadi saya hanya menebak kalau judulnya begini mungkin kemungkinannya begini dan seterusnya. Jadi kalau tadi judulnya adalah seperti tadi ya, analisis korelasi antara X dan Y ya. Itu kan tadi pertanyaannya apakah ada korelasi antara X dan Y. Kalau pertanyaan yang seperti itu biasanya redaksi masalahnya itu adalah begini. Hubungan antara X dan Y belum diketahui. Atau belum diketahui bagaimana hubungan antara X dan Y. Atau dibalik kalimatnya. Hubungan antara X dan Y belum terbukti secara empirik. Atau belum ada bukti empirik terkait hubungan antara X dan Y. Nah, belum diketahui hubungannya itu berarti kan menuntut adanya suatu penelitian ya. Jadi untuk mengetahui itu, begitu ya. Itu juga bisa disebut sebagai masalah, Pak. Jadi belum ada atau belum ditemukan bukti empirik atau belum ada bukti empirik terkait hubungan antara X dan Y. Itu juga suatu redaksi permasalahan, Pak ya, permasalahan. Nah, gambarnya seperti itu kalau tadi judulnya kayak tadi. Tapi sekali lagi urutannya bukan judul dulu memang. Urutannya adalah masalah dulu, lalu pertanyaan penelitian, baru kita bisa menulis judulnya. Jadi nanti Pak Fauzi, kalau jadi yang tadi itu judulnya ya, maka supaya nyambung, maka masalahnya gambarnya kayak tadi itu. Yaitu apa? Bisa ditulis, belum ada bukti empirik terkait hubungan antara X dan Y. Nah, di hasilnya nanti Pak bisa ada atau bisa tidak berarti? Betul, betul. Jadi nanti jawabannya, hasil penelitiannya bisa ternyata ada hubungannya, bisa ternyata nggak ada hubungannya, Pak. Berdasarkan penelitian, Pak. Betul, berdasarkan penelitian. Jadi nanti datanya itu, Pak, kita harus mensurvei ya sekian santri atau sekian siswa. Misalkan 100 siswa, Pak. 100 siswa ini masing-masing dites atau diukur kemampuan hafalan Qur'annya dan dilihat prestasi Quran hadisnya. Lalu nanti diolah datanya, Pak. Apakah ada korelasi? Nah, begitu, Pak. Jawabannya bisa ada, bisa nggak ada. Ya. Dan nanti apapun jawabannya, ya itulah yang disajikan dalam hasil penelitiannya. Kita nggak boleh memaksakan ada. Ya, memaksakan ada. Apakah harus menulis, merubah judulnya? Kalau ternyata nggak ada hubungan, nggak harus, Pak. Jadi judulnya tetap analisis hubungan antara, ternyata temuannya, hasilnya, ternyata nggak ada hubungannya. Ya, tetap begitu. Itulah yang dilaporkan. Ya, itulah yang dilaporkan. Nah, seperti itu ya. Nanti Pak Fauzi, Pak Fikri ya. Ya, Pak. Siap. Terima kasih, Pak dosen. Izin bertanya, Pak. J, baik. Bu Mary. Ya, Pak, apakah setiap dalam konteks analisa itu selalu analisa kolerasi ya Pak, itu selalu menjelaskan metode atau keilmuannya. Kan saya di sini kan ada permasalahan ketika saya mengajarkan bahasa Arab. Nah, ada beberapa masalah. Namun di sini saya juga mengalami di antaranya siswa yang mempunyai kesulitan dalam membaca bahasa Arab. Artinya di dalam bahasa Arab ini kan siswa yang kesulitan berarti dia tidak bisa membaca
Al-Quran atau tidak hafal dengan huruf hijaiyah atau dalam pelajaran tasitnya agak kurang. Apakah itu harus dijelaskan dijelaskan permasalahannya di situ gitu ya Pak? Hmm, belajar bahasa Arab, terus dia punya histori atau riwayat, dia belum bisa nulis Arab dan baca Arab ya Bu ya. Mengenal huruf bahasa Arab, Nah, hijaiyah gitu ya. jadi dia itu di sekolahan ketika belajar bahasa Arab menunjukkan eh, rendah kemampuannya, dan begitu ditelusuri dia memang kemampuan eh, apa nulis Arabnya, membaca Arabnya yang mestinya itu sudah selesai di level itu kan gitu ya Bu ya. Nah, Iya lalu Pak. lalu pertanyaan Ibu itu apakah gimana Bu? Apakah Apakah ada hubungan antara pelajaran tahsin dengan eh, pembelajaran bahasa Arab? Metode tahsin ya? itu masuknya di taksin ya Bu ya, yang tadi itu kan Iya, termasuk baca tulis juga ya, ya tahsin itu itu kan dasar ya. baca. Ya, Kalau tahsinnya kan sudah membaguskannya ya, ya, itu bahkan dia di level dasarnya pun baca tulis itu juga ternyata masih bermasalah gitu ya Bu ya. Nah, iya Pak. apakah yang seperti itu layak kita teliti sebagai analisis hubungan begitu ya, Baik. ataukah itu sesuatu yang sudah jelas begitu ya sehingga nggak perlu diteliti kan begitu ya. Ya, Nah, kalau saya memandangnya itu sesuatu yang sudah jelas Bu, artinya kita nggak perlu mengkorelasikan itu itu sesuatu yang hubungannya pasti ya, karena itu ya, kan tahapan ya. Jadi kalau dia nggak bisa berdiri, dia pasti nggak bisa berjalan. Kalau dia nggak bisa berjalan, pasti dia nggak bisa berlari. Jadi itu sesuatu yang pasti, tidak perlu diteliti hubungannya, karena hubungannya pasti ya, pasti. Jadi orang yang nggak bisa berdiri pasti nggak bisa berjalan. Orang yang nggak bisa berjalan pasti nggak bisa berlari. Nah ini gambarnya kayak begitu Bu. Sehingga apakah kita perlu meneliti bagaimana hubungan antara berdiri dan berlari? Itu nggak perlu. Itu sudah terjawab. Ya. Nanti Ibu bisa bertanya penelitiannya itu di luar itu, tapi masih terkait dengan itu. Misalnya begini, bagaimana mungkin atau eh, bagaimana kalau bahasa bebasnya itu ini bukan bahasa tulis ya. Bagaimana mungkin ada anak SMA belum bisa membaca? Misalnya begitu ya. Ini gambaran bahasa umum aja. Jadi kita ingin meneliti bagaimana eh, apa? Ini kalau bahasa bebasnya bagaimana mungkin, bukan bagaimana mungkin nanti kalau dalam bahasa tulisnya ya. Kita menanyakan nanti kita itu mendeskripsikan fenomena itu ya, bagaimana penjelasannya ya. Jadi fenomena anak atau adanya fenomena anak SMA belum bisa baca, tapi kok sudah masuk di SMA ya. Bagaimana itu bisa lolos dan seterusnya ya. Itu bukan mekanismenya, eh, penjelasannya ya. Nanti kita pasti harus menelitinya ya, mengamati, mewawancarai ya, dan seterusnya ya. Jadi nanti boleh mengangkat terkait hal itu, tapi pertanyaannya bukan bertanya tentang korelasinya antara kemampuan saat ini dan kemampuan sebelumnya, karena itu pasti berkaitan ya, bersambungan. Tapi nanti Ibu fokus pada pertanyaan yang lainnya. Misalnya ya, begini, kalau dalam pembelajaran Al-Quran itu eh, kan metodenya banyak ya untuk membaca Quran itu. Metode-metode yang kita kenal hari ini sangat banyak ya, ada Iqra, Qiraati, yang Bu'a, Umi, dan seterusnya. Nah, adanya banyak metode itu kan menunjukkan bahwa tidak ada metode yang cocok untuk semua, gitu ya. Metode tertentu mungkin cocok untuk kelompok tertentu ya, untuk orang jenis kecerdasan tertentu dan seterusnya. Lalu misalnya kita fokus pada lansia misalnya Bu. Lansia yang belum bisa baca Quran, lalu kita mencari metode apa yang cocok untuk pembelajaran baca Quran kaum lansia. Kaum lansia itu punya karakteristik yang tertentu, yang khusus, ya. Misalnya adalah lansia itu biasanya cenderung lebih suka begini, 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 tidak menyukai begini, begini, begini. Maka metode yang cocok itu adalah metode yang memungkinkan untuk begini, begini, begini.
Lalu kita mengembangkan metode ya, yang cocok untuk orang yang karakteristiknya begitu misalnya. Lalu kita memberinya judul nanti bisa begini. Pengembangan metode pembelajaran baca tulis Quran untuk lansia. Misalnya begitu, Bu. Jadi, ini kalau kita mengembangkan metode atau kita menguji cobakan metode apa sih yang cocok untuk lansia. Ini ada 4 metode. Saya mau menguji cobakan mana yang nanti terbukti paling cocok untuk lansia. Misalnya begitu ya. Saya contohnya ya, untuk lansia misalnya. Lalu kita eksperimen nanti. Maka nanti judulnya beda lagi, bukan yang kayak tadi itu ya. Jadi itu hanya gambaran ya Bu ya. Nanti Ibu bisa Ya, Pak. kembangkan berkaitan dengan isu yang tadi itu. Isu yang Ibu minati tadi. Pak, boleh saya ini sambung sedikit, Pak? Oh, baik. Yang Bu Mary Ya. juga ya Bu ya? Eh, problem di antara pembelajaran bahasa Arab. J. Baik, Bu, Pak, nanti makasih bisa banyak. dikaitkan dengan itu ya Bu ya. Baik. Baik, Pak, terima kasih. Iya Pak, dari saya kan gini, kebetulan saya ngangkat judul itu kan berkaitan seperti yang Bapak bahas tadi. Jadi saya angkat tentang metode Pak, metode Quran yang kemudian salah satu metode yang saya pakai ini adalah metode Umi. Jadi di sekolah kami itu sebelumnya kan kami menerapkan menggunakan Asy-Syafi'i, tapi setelah ini kami pakai metode Umi dan ketika dievaluasi ternyata bisa dikatakan 85% lah berhasil gitu Pak. Jadi yang menjadi PR ini ada kan beberapa yang kemudian belum bisa gitu kan Pak, yang untuk mencapai target. Siswa apa Bu? Ya Pak, Siswa tingkat apa Bu? SD, MI. MI, oke. Iya, MI. Nah, kalau metode kan tadi ini bagaimana kita mengaitkan metode. Nah, kalau metode kan sudah ada Pak. Jadi apakah mungkin yang dikaitkan ini adalah yang paling bagus itu adalah apa Pak? Apakah bahan ajar atau evaluasi gitu Pak? Ibu tadi kan di cerita awal sepertinya mau fokus di metode ya Bu ya? Iya Pak. Tapi di cerita akhir kok Ibu lari ke evaluasi ya tadi? Tadi di cerita awal saya menangkapnya Ibu mau membandingkan dua metode begitu ya? Kalau perbandingan sudah jelas Pak, Uni itu sudah lebih bagus Pak. Cuma yang jadi fokusnya saya ini adalah ke anak-anak yang tertinggal gitu Pak. Padahal kita sudah ganti metode gitu Pak. Berarti belum ditemukan sebuah metode yang tepat untuk siswa tertinggal ya Bu ya? Iya, apakah jadi di sini kan pertanyaannya itu kan saya coba angkat pernyataannya seperti ini Pak. Pernyataannya itu penerapan metode Umi ternyata belum bisa mengatasi beberapa siswa dalam mencapai target pada sekolah yang kemudian saya ngajar sekarang. Kemudian pertanyaan penelitiannya apa yang membuat siswa sulit dalam menerapkan praktek pembelajaran metode Umi. Yang kedua, ya, apakah ada hubungan antara pembinaan belajar di sekolah dan di rumah dalam menghambat pencapaian target siswa? Dan judul yang kemudian saya angkat, Pak, ini analisis korelasi pembinaan pembelajaran Quran metode Umi. Apakah seperti itu atau gimana? Takutnya salah. Ini bagus Bu, nyambung tadi yang Ibu ceritakan mulai dari pernyataan masalah, lalu pertanyaan penelitian, lalu judul ya. Saya menangkapnya dari pernyataan masalahnya. Saya kira sudah clear ya. Jadi penerapan metode Umi ternyata belum berhasil menerapkan bla 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 kan gitu ya. Lalu Ibu kan pertanyaan penelitiannya salah satunya yang pertama adalah terkait dengan kenapa sih kok mereka itu? Apa sih kesulitan mereka kan gitu ya? Iya. Nah, dalam menerapkan. Itu bisa difokusi Bu. Itu bisa diseriusi. Nanti Ibu bisa judulnya itu adalah analisis kesulitan belajar siswa. Ya. Jadi terkait itu. Jadi Ibu nanti risetnya ini cenderung kualitatif ya. Jadi kita menganalisis kesulitan siswa dalam belajar baca tulis Quran. Ya. Jadi analisis kesulitan siswa bla 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 dalam belajar baca tulis Quran. Jadi nanti Ibu bisa search di Google itu terkait dengan kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu teorinya menyebut ada banyak faktor kesulitan belajar itu. Nanti kita akan mengenali ternyata siswanya Ibu itu lebih pada faktor apa yang menjadikan mereka itu kesulitan dalam belajar.
Nah, nanti kalau itu ditemukan, maka akan bisa menjadi pintu masuk perbaikan baca tulis Quran. Jadi nanti fokusnya bisa ke situ, Bu. Analisis kesulitan belajar atau kesulitan siswa dalam belajar baca tulis Quran. Ibu sebut siswanya siswa di mana. Gitu. Oke, siap. Berarti untuk pertanyaan penelitian cukup satu saja, Pak ya? Yang nomor 1 tadi sudah, ini Bu, itu sudah cakupannya sudah banyak. Oke, siap. Oke. Itu Berarti cenderung kualitatif nanti. Kualitatif. Oke. Berarti tinggal saya perbaiki di judul saja, Pak ya? Di analisis kesulitan belajar sih, Pak. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Izin bertanya Pak sekalian, mumpung membahas pertanyaan ini Pak. Siap. Ya, di tugas sebelumnya kan kita sudah dikasih ini untuk pertanyaan pernyataan itu Pak. Nah, yang di tugas sebelumnya itu yang kita buat seperti saya buat kemarin itu ada 3 pernyataan dan pertanyaan yang masing-masingnya itu per pernyataan itu sekitar 5 sampai 6 pertanyaan. Nah, pertanyaan saya Pak, untuk di yang tugas yang sekarang itu yang membuat proposal ini, apakah ini kalau misalnya kita masukkan pernyataannya semuanya ini Pak, yang 3-3-nya, kemudian pertanyaannya itu ada sekitar 18 atau 19 Pak. Apakah itu tidak akan merepotkan nantinya di belakang Pak? Atau kebanyakan, atau mungkin hanya bisa cukup satu saja yang kita masukkan untuk pernyataannya ini Pak. Terima kasih Pak. Bagus Pak Ramli ya. Jadi nanti yang diseriusi menjadi bakal skripsinya 1 masalah saja Pak. Jadi kalau kemarin di tugas kemarin Bapak menulis lebih dari 1 pernyataan masalah, itu sebagai latihan aja Pak ya. Jadi nanti yang diseriusi menjadi skripsinya cukup mengangkat 1 masalah saja Pak. Nanti 1 masalah itu pertanyaan penelitiannya bisa lebih dari 1 ya. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya. Jadi kalau bisa jangan terlalu banyak ya. Jadi 1 masalah saja Pak. Jadi penelitian kita itu dibatasi oleh waktu ya, biaya, tenaga. Bapak nanti kan targetnya lulus dalam 8 semester ya Pak ya, sehingga nanti jangan membahas skripsi yang terlalu banyak masalahnya. 1 masalah saja Pak. Oke, terima kasih Pak. Masih ada Bapak Ibu? Tadi saya belum membaca lanjutan dari pertanyaan yang ditulis oleh Bapak Ibu di link ya. Tapi mungkin masih ada yang secara langsung mau disampaikan, boleh. Masih ada Bapak Ibu? Ini ternyata sudah jam 9 ya. Nanti kita sampai setengah 10 ya Bapak Ibu ya, maksimal ya. Ini di Indonesia bagian timur sudah jam berapa ini? Kami di sini sudah jam 11 Pak. Jam 11 dulu ya? Iya Pak. Masya Allah, luar biasa ya. Izin bertanya Pak, sebentar aja Pak. Pak Doni, monggo. Pak Nur. Singkat aja Pak. Di tulisan Bapak itu ada keterangan dalam kurung Kurniawan, 2019. Itu hampir di setiap tulisan di jurnal atau di di skripsi itu ada, itu maksudnya. Yang mana ya Pak ya? Di tulisan yang tadi di slide yang tadi Bapak. Yang tadi saya tampilkan. Yang tadi slide yang tadi Bapak kirim itu ada kayak semacam kutipan gitu Pak, dalam kurung, terus Kurniawan, 2019. Yang tadi saya share tadi Pak? Ya, yang tadi Bapak share itu. Yang di sini ya? Oh ini ya? Ya, ini kan ada Kurniawan. Ya. Pertanyaannya apa Pak? Ini itu ini suara dari mana ya Bapak Ibu? Suaranya Bapak Is Pak. Bapak Is ya. Oh baik ya, betul suara Pak Faiz ya. Baik. Pertanyaannya Pak Doni tadi, ini kan ada dalam kurung Kurniawan 2019 gitu ya Pak ya. Ini saya mengutip Pak, maksudnya kata-kata ini statement yang disampaikan oleh Kurniawan 2019. Nah itu di daftar pustaka ini muncul Pak, Kurniawan. Nah ini ya, jadi ini suatu tulisan yang dimuat di jurnal Pak, ditulis oleh Kurniawan tahunnya 2019, judul artikelnya Tantangan Abad 21 bagi Madrasah di Indonesia,
nama jurnalnya Intizar ya, volume 24 ya, isunya isu ke-1, halaman 55 sampai 68. Jadi statement yang saya tulis di bagian awal tadi itu dalam kurung Kurniawan ini, Pak. Ini saya kutipkan ya, ini referensinya dari yang dinyatakan oleh Kurniawan. Mungkin begitu Pak Doni ya. Berarti Pak, penulisannya bisa seperti ini, bisa juga footnote gitu ya Pak? Betul. Kalau ini namanya kan body note ya Pak ya. Boleh body note, boleh footnote ya. Jadi kalau footnote berarti nanti di sini dikasih tanda apa? Mungkin Nomor. satu ya nomornya ya, lalu nanti keterangannya ada di bawah. Ya. Kalau saya menyarankan yang body note aja begini Pak. Karena sebenarnya penggunaan footnote itu nanti bukan seperti ini ya, bukan seperti nulis daftar pustakanya. Jadi ada mahasiswa yang nulis footnote, tapi begitu ngasih keterangan di bawahnya itu seperti nulis daftar pustakanya. Kurniawan dalam kurung 2016, lalu judulnya dan seterusnya. Kalau bisa, footnote itu penggunaannya untuk catatan kaki, Pak. Itu kan footnote itu catatan kaki ya. Biasanya begini, kalau nulis catatan kaki itu. Saya nyebut istilah digital native ya. Lalu saya beri footnote. Nanti di keterangan di bawahnya itu saya nulisnya begini. Istilah ini ya dipopulerkan oleh bla bla bla. Jadi atau gini, penjelasan lebih lanjut tentang digital native dapat ditemukan di kitab bla 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 bla. Nah, itu catatan kaki, penggunaan catatan kaki ya. Jadi penggunaannya kalau bisa seperti itu. Kalau nggak seperti itu, berarti cukup body note aja begini, Pak. Jadi nanti Kurniawan ini saya sajikan di daftar pustakanya itu. Begitu ya, Pak Doni Yuda ya. Berarti di daftar pustakanya baru disertakan kalau misalkan buku ya buku gitu ya Pak ya. Betul, betul Pak. Kalau jurnal ya jurnalnya ditulis gitu ya Pak. Betul, betul. Oke. Terima kasih Pak. Itu yang masih apa selama ini jadi pertanyaan saya. Maksudnya apa gitu kan? Kutipan atau semacam apa tadi saya bilang footnote itu. Karena hampir di setiap tulisan ada tampilan seperti itu Pak. Baik. Pak. Ya, makasih Pak. Pak berarti di dalam body note itu tetap di footnote-nya tetap dituliskan ya Pak keterangannya. Kalau sudah pakai body note begini sudah cukup ini aja Bu. Cukup ini aja. Oh iya. Kalau sudah body note ya body note ya. Tapi kalau mau pakai footnote ya footnote ya. Jadi satu naskah itu pakai satu model ya Bu ya. Kan itu model yang berbeda ya Bu ya, ada pakai footnote, ada yang pakai body note gitu ya. Ya Pak. Kalau ini saya pakai body note ya. Jadi referensinya saya tampilkan di bodinya ya, di tubuh naskahnya itu gitu ya. Tapi kalau mau pakai footnote, maka nggak ada dalam kurung ini Bu. Nanti cukup nomor-nomor aja begitu ya. Nah, jangan sampai nanti satu tubuh naskah itu kadang-kadang pakai body note, kadang-kadang pakai footnote ya, berarti campuran ya. Jadi kalau bisa satu model ya Bu ya. Baik. Masih ada Bapak Ibu? Mungkin sambil nunggu barangkali ada. Ini ada saya bacain pertanyaan-pertanyaan lanjutan ya. Tapi mungkin saya baca cepat aja ya Bapak Ibu ya. Ya cukup ya waktunya. Mohon ditampilkan contoh proposal skripsi yang sebenarnya sehingga kami ada gambaran. Ini sudah saya jawab yang tadi ya Pak ya. Ini contoh proposal tapi hanya bab 1 tadi ya. Jadi nanti di luar itu sebenarnya kita bisa search di Google itu banyak sekali ya, contoh skripsi ya, contoh proposal ya, apa itu bisa banding-banding juga ya. Atau lihat-lihat di perpus itu ada kumpulan skripsi, Bapak Ibu bisa baca-baca dan seterusnya ya. Pak, oh ini dari dari Bu Meriana ya Bu ya. Tadi sudah saya tampilkan ya Bu ya. Oke, baik. Terus ini, Pak, apakah penggunaan kata dalam proposal boleh ada kata yang berulang-ulang? Mungkin yang dimaksud bukan kata ya, tapi kalimat ya. Kalau kata yang berulang tentu boleh ya. Jadi dalam satu naskah kita itu banyak kata yang berulang pasti ya. Misalkan kata ini, kata itu kan pasti berulang. Tapi mungkin ini yang dimaksud adalah kalimat yang berulang ya, atau bahkan paragraf yang berulang. Apakah itu boleh? Jadi kalau bisa itu dihindari Bapak Ibu. Jadi itu sebaiknya dihindari. Jadi seperti misalnya
kita sudah nulis pertanyaan penelitian itu di bab 1. Lalu di bab 3 kita nulis itu kembali. Misalnya begini, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama, yaitu yang berbunyi bla 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 bla, padahal itu sudah kita sebut di bab 1 tentang pertanyaan penelitiannya itu. Nah, itu sebaiknya dihindari ya. Karena pertanyaan penelitiannya sudah kita tulis di bab 1. Kita cukup bilang untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama, cukup gitu aja. Maka akan digunakan teknik analisis bla 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 bla. Ya. Jadi kita nggak mengulang lagi pertanyaan penelitian yang sudah kita tulis di bab 1 itu ya. Mungkin maksudnya begitu ya, Pak Sulasdian. Lalu ada pertanyaan, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan agar dapat membuat proposal penelitian dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Intinya mencoba kok Pak ya. Jadi mencoba, berlatih ya. Nanti tulisan kita itu akan semakin baik seiring dengan jam terbang kita ya. Jadi semakin kita sering menulis ya, latihan menulis, nanti lama-lama akan bagus begitu ya. Jadi kita langsung mencoba saja ya dengan langkah-langkah yang secara umum sudah kita bicarakan ya, kita bahas dari mana langkahnya ya. Kita tinggal mencoba. Lalu mengenai judul proposal, kaitannya dengan pernyataan pada tugas sebelumnya tentang kurangnya minat membaca siswa di madrasah ibtidaiyah pada era digital. Apakah ketika dijadikan judul harus berkaitan dengan mata pelajaran PAI? Sebaiknya iya, Pak. Jadi sebaiknya nanti skripsinya itu berkaitan dengan PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Meskipun tidak harus menyebut PAI ya, nggak harus menyebut kata PAI-nya itu, tapi berkaitan dengan PAI. Jadi ini intinya adalah Bapak kan menulis kurangnya minat membaca siswa di madrasah ibtidaiyah. Jadi Bapak kaitkan saja dengan pembelajaran PAI misalnya ya. Jadi misalnya lalu kita menganalisis, kita duga bahwa banyak siswa yang tidak berminat atau rendah atau kurang berminat membaca buku-buku PAI ya. Lalu kita analisis bahwa salah satu penyebabnya adalah ternyata kebanyakan buku PAI itu dikemas misalnya tidak kontekstual ya, tidak begitu banyak ilustrasi ya, terlalu banyak atau full text bahkan ya. Jadi teksnya itu misalnya tidak dikontekskan dengan kehidupan saat ini, misalnya begitu ya. Maka lalu itu membuka ruang bagi kita untuk misalnya mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Jadi kita mengembangkan bahan ajar berupa buku misalnya atau berupa komik ya atau berupa video ya yang itu tujuannya adalah untuk menarik siswa untuk berminat membaca atau belajar PAI. Nah, begitu ya Pak ya. Jadi dikontekskan dengan pembelajaran PAI itu ya. Jadi misalnya pembelajaran PAI kurang maksimal atau kurang memuaskan hasilnya dan hasil identifikasi adalah salah satu penyebabnya minat baca yang rendah dan ternyata begitu diidentifikasi karena buku-buku yang ada itu ternyata kurang kontekstual ya, kurang ilustrasi dan seterusnya ya. Sehingga lalu kita mengembangkan sebuah buku ya atau bahan ajar yang kontekstual ya, yang penuh dengan ilustrasi dan seterusnya. Yang tujuannya adalah untuk menarik atau meningkatkan minat baca siswa dalam pembelajaran PAI ya. Jadi dikaitkan begitu. Lalu ada pertanyaan, bagaimana cara menyusun mungkin ya maksudnya ya. Bagaimana cara menyusun redaksi yang baik ketika penulisan latar belakang masalah? Bolehkah menampilkan abstrak kasus dalam latar belakang masalah? Yang dimaksudkan abstrak kasus itu mungkin ringkasan kasus ya. Boleh Pak, bahkan itu bagus ya. Jadi kita menyajikan fakta-fakta empirik ya. Jadi kasus tertentu ya, jadi fakta tertentu ya. Tapi kita harus menyertakan sumbernya atau menunjukkan bahwa itu memang fakta gitu ya. Mungkin itu adalah berdasarkan hasil survei ya, atau itu dari hasil penelitian orang lain ya, atau dari suatu berita ya yang kredibel ya. Jadi bagus ya
memang di bab 1 itu atau di bab latar belakang itu harus menyajikan fakta ya. Jadi menyajikan dunia realitasnya ya. Jadi begitu Pak. Adapun bagaimana menyusun redaksi yang baik itu biasanya seiring dengan latihan Pak ya, yang tadi sudah saya singgung. Jadi semakin kita sering berlatih, redaksi kita akan semakin baik ya. Intinya memulai Pak ya. Pokoknya intinya memulai aja ya. Kalau saya biasanya membuat statement, pokoknya berkarya tulis itu 10% tinta, 90% cinta. Begitu ya. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Jadi berkarya tulis itu 10% tinta, 90% cinta. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju banget, Pak. Ya. Jadi kalau Berarti ditulis, Pak, bukan diketik, Pak ya. iya, jadi kalau kita beralasan belum berkarya tulis itu karena nggak punya laptop, karena nggak ada kertas, karena nggak ada fasilitas, karena nggak ada ruang yang bagus, itu soal fasilitas ya Bu ya. Itu saya menyebutnya tinta fasilitas ya. Sebenarnya mungkin kayaknya bukan itu penyebab utamanya kita belum berkarya tulis, tapi adalah faktor cintanya itu ya. Jadi kalau kita cinta, bahwa kita harus meninggalkan sebuah karya yang bermanfaat ya untuk generasi kita, anak cucu kita ya, yang bisa dipelajari terus mengalir begitu ya. Itu kan tanda cinta ya. Biasanya kalau orang begitu motivasinya ya karena faktor cinta itu dia berkarya tulisnya pasti semangat begitu ya. Jadi ulama-ulama zaman dulu itu kan belum ada kertas bagus ya, belum ada laptop ya, belum ada mesin ketik ya. Tapi kan karyanya sedemikian tebalnya itu loh ya. Itu kalau bukan karena cinta yang luar biasa kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Setuju ya? Baik. Izin bertanya Pak. Baik, silakan. Ya, mungkin ini Pak pertanyaan saya agak sedikit apa ya Pak? Mungkin lebih sepele begitu Pak, tidak terlalu penting. Tapi saya mau bertanya juga sih Pak. Ini Pak, kita kan PJJ nih Pak, pertama sekali menulis mau karya ilmiah, lalu disajikan dalam bentuk bukan print out gitu Pak. Yang mau saya tanyakan itu untuk penulisan yang kita mulai ya Bapak kan tadi sudah menjelaskan dari bab 1, kemudian seterusnya. Kalau saya Pak, mungkin pertanyaan sepele saya dari cover itu Pak kita buat, setelah itu kata pengantar dan daftar isi. Pada daftar isi itu Pak, halaman pertama itu biasa pakai angka Romawi ya Pak? Terus Pak, kalau kita sajikan nanti dalam satu file, ada mungkin agak saya nggak tahu ini ya Pak, apakah bisa kita gabung angka Romawi dengan angka penulisan angka biasa itu Pak digabung atau gimana Pak ya? Atau kita sajikannya dalam bentuk beda-beda gitu Pak, dalam satu file, lalu kita satukan jadi folder untuk mengirim ke dosen pembimbing atau gimana? Karena kalau biasanya kan kalau print out kita gampang aja Pak, print misalnya satu dulu ya, dari cover sampai halaman apa gitu Pak, itu nggak pakai angka ya 1 sampai seterusnya gitu, cuma angka Romawi. Lalu ini kita dalam bentuk PJJ kita ngirimnya dalam bentuk file-file satukan ke folder, atau biasanya gimana Pak menurut pengalaman Bapak? Terima kasih Pak dosen. Baik, itu sinar bulan ya, sinar bulan. Yang Ibu tanyakan itu konteksnya tugas ini ya, ataukah nanti skripsinya itu waktu betul-betul nulis skripsi itu Bu? Karena tugas dari Bapak kan hanya bab 1 ya, nanti kita buat dulu ya Pak. Kalau ini secara keseluruhan nanti Pak, karena kan Bapak udah wanti-wanti dari sekarang ya mulai dipikirkan karena percepatan ya Pak. Oke. Makasih Pak. Kalau yang untuk tugas saya itu kan cukup ngisinya di template yang saya share kan gitu ya. Di situ ada 3 bab. Nanti cukup ngisinya di situ aja. Ada halaman depan, ada bab 1, bab 2, bab 3. Cukup nulisnya situ. Iya Pak, iya. Tapi kalau yang Ibu tanyakan adalah nanti saat betul-betul nulis skripsinya ya, lalu kita harus menyusunnya mulai dari halaman depan sampai ada angka Romawi dan seterusnya ya. Berarti Ibu sudah jauh sampai ke sana ya Bu ya. Jadi nanti seperti apa gitu ya. Pak ya. Yang juga teknisnya Pak ya. Jarang-jarang saya dapat dosen kayak Bapak. Nah, jadi gitu Bu. Benar-benar Bu. Tapi kakak tingkat belum ada yang wisuda Pak Bu.
belum ada yang lulus skripsi. Belajar kan Bapak bilang dari awal dulu percepatan. Jadi kita belajar ya memang ngorek-ngorek ilmunya Bapak dulu. Ya, memang ini nanti harus menjadi pemercepat studinya Bapak Ibu ya, tanpa mengurangi kualitasnya ya. Jadi makanya saya akan sering buka sesi-sesi pendampingan ya seperti ini ya. Nanti Bapak Bu, nanti jadi pendamping ya, jadi pembimbing juga ya Pak. ya saya kemarin itu di kelas apa ya, yang bimbingan akademik saya itu saya lupa A29 atau A berapa gitu saya lupa ya. A10 Pak. Iya ya A10 ya. Saya Nanti nggak tahu. A10 Pak. Saya nggak tahu kemarin itu ada sekitar 50-an ya, 50 mahasiswa kalau nggak salah kemarin. Nah, tapi nanti terlepas dari itu, kita sering pendampingan seperti ini nggak masalah Bapak Ibu ya. Jadi bisa siapa saja. Nah, terkait nanti nyusun itu Bu, itu sebenarnya soal teknis ya. Jadi yang paling penting itu substansinya, isinya. Adapun cara gabungkan file ya. Kalau saya sih biasanya memang halaman depan itu satu file, gitu ya Bu ya. Halaman isi satu file. Nanti saya PDF-kan, lalu menggabungkan PDF ya. Gabung dua file dokumen juga bisa Bu. Jadi nanti kalau Ibu search di Google ya, ketik saja menggabungkan file PDF. Itu berarti beberapa file PDF digabungkan jadi satu file. Atau Ibu menggabungkan file doc atau dokumen gitu ya. Itu ada beberapa file dokumen digabung jadi satu. Nanti akan nyusun urut begitu Bu. Jadi itu soal teknis ya Bu ya. Nanti mudah sekali, banyak panduannya di Google. Yang Berarti tidak ada coret-coret Pak ya? Kalau yang salah. Oh iya betul ya Pak Fikri. Lebih enak lagi ngurangin kertas. Betul, memang lebih hemat Pak. Saya pun kalau di kelas yang reguler pun sudah mengurangi penggunaan kertas Pak. Jadi kalau saya bimbingan, di situ ada satu ruangan, lalu saya tampilkan di monitor besar begitu, disimak bareng-bareng, lalu ditandai bagian mana yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Jadi memang hemat kertas Pak, jadi sudah lebih hemat. Nanti juga begitu Bapak Ibu akan mengalami begitu. Mungkin begitu ya Bu Bulan. Jadi makasih Pak. Yang penting Ibu sementara fokus di isinya aja dulu, kontennya. Nanti soal nyusun teknisnya, panduannya banyak sekali di. Gitu Pak. Tentu masih banyak kesalahan Pak, mohon maaf. Ini sedikit Pak dosen. Banyak biasanya tuh Pak, nggak sedikit. Seperti ini Pak dosen. Kami kan bukan meneliti, cuman kita baca buku, kadang baca kitab kuning turas lah istilahnya. Tapi kenapa di kitab-kitab itu tidak ada penelitian? Yang ada langsung syarah seperti itu, penjelasan. Bahkan dalam kitab taklim sendiri itu dijelaskan, ada kalimat awal seperti ini. Setelah saya tahu orang mencari ilmu ini tidak mendapatkan kemanfaatan karena salah jalan, maka saya akan memberi solusi seperti itu. Terus dalam kitab lain, dalam kitab Imriti disebutkan seperti ini, waqad hadabtu minhu ma'anwina, saya akan membuang yang tidak perlu. Terus ini yang bukan tanggung-tanggung, yang dikritik bahkan gurunya Pak dosen. Seperti Imam Malik mengkritik gurunya Ibnu Mu'ti, qala Muhammadun wa Ibnu Maliki, langsung berkalimat qala. Ini kira-kira kelas antara peneliti dengan pensyarah itu atau penjelas itu, kira-kira mana yang lebih tinggi Pak dosen? Seperti itu. Mungkin ini keluar. Tapi kami kan kok dalam kitab-kitab ini tidak ada penelitian ini seperti itu Pak dosen. Maaf sebelumnya Pak dosen. Kira-kira kelasnya nanti setelah Pak dosen membimbing kami jadi orang cerdas, kira-kira kami kelas di mana? Seperti itu Pak dosen. Wah, ini luar biasa pertanyaan Pak Kiai ya. Jadi yang sangat banyak ilmunya ya. Kalau saya begini Pak, kalau pemahaman saya ya, itu ilmu yang berbeda ya Pak. Maksudnya begini. Jadi sebenarnya kalau apa itu penelitian itu kan area sains ya Pak ya, sains ya. Tapi kalau dalam ilmu keislaman itu kan bukan sains ya. Jadi kebenaran dalam ilmu keislaman itu, atau kalau saya urutnya itu begini Pak, kalau Al-Quran itu kan kebenarannya mutlak kan gitu ya Pak ya. Kalau teori itu kebenarannya nisbi ya. Jadi teori itu masuk di area sains ya Pak ya. Itu kebenarannya bersifat nisbi atau sementara. Suatu teori masih dianggap benar
selama belum ada teori baru yang meluruhkannya, begitu ya. Jadi nanti termasuk hasil penelitian kita itu yang empirik itu ya, kita nyebutnya empirik ya, yang berbasis fakta di lapangan itu kebenarannya juga sementara Pak Nisbi. Boleh jadi nanti di kemudian hari ada peneliti berikutnya yang lalu menemukan fakta yang berbeda dengan temuan kita. Nah, begitu ya. Jadi kebenaran sains itu begitu ya. Sementara yang Bapak sebut kalau dalam ilmu-ilmu yang tadi itu, yang ilmu keislaman itu tidak berbasis pada fakta empirik, tidak ya. Itu kan wahyu ya. Jadi kalau itu kan berbasis wahyu ya. Jadi kalau agama itu kan pintu masuknya telinga, lalu masuk ke hati, kan gitu ya. Kalau sains itu pintu masuknya bukan telinga, Pak, tapi mata. Ya, pintu masuknya itu mata, jadi observasi itu, lalu diolahnya itu di pikiran, di rasio ya. Jadi hasil observasi itu diolah, dianalisis, kan gitu ya. Tapi kalau agama itu kan enggak, pintu masuknya itu telinga ya. Makanya istilahnya sami'na wa ata'na ya. Jadi pintu masuknya itu telinga, lalu masuk ke hati, ditaati. Kan begitu ya. Jadi agama dan sains itu dua hal yang berbeda, yang dikaji berbeda dan seterusnya. Maka kalau ditanya mana yang lebih tinggi, ya agama Pak, pasti. Agama pasti. Yang lebih tinggi ya. Ilmuwan Muslim itu ya, jadi pengkaji, pensarah ya, pensarah ilmu keislaman itu, ya kebenarannya ya mutlak, kan begitu ya. Artinya tidak seperti sains ya, yang kebenarannya nisbi, sementara. Ya. Mungkin komentar singkatnya begitu ya Pak ya. Bolehkah nanti Bapak masuk ke area itu ya, jadi tidak mengkaji, tidak berupa penelitian lapangan? Boleh Pak. Jadi misalnya Bapak masuk ke area konten pendidikan keislaman, kontennya ya. Jadi misalnya Bapak lalu analisis materi ya, analisis materi apa begitu ya, dianalisis, maksudnya dikaji ya. Jadi terkait dengan kontennya itu sendiri ya. Dan itu tidak membutuhkan ke lapangan Pak penelitiannya, tapi dari literatur keislaman itu bagaimana pandangan penafsiran para ulama dan seterusnya. Nah begitu Pak. Tidak membutuhkan sampling gitu Pak? Enggak ada? Enggak pakai. Jadi itu bukan penelitian lapangan nanti. Jadi literatur review ya, literatur review. Jadi studi berbasis literatur keislaman itu. Boleh Pak, bisa masuk ke area itu. Mungkin begitu ya, Pak Kiai, sedikit komentar nih Pak Kiai. Ya, terima kasih Pak. Ini kelas luar biasa ya. Saya banyak dapat ilmu dari Bapak Ibu semuanya. Saya muridnya nih Pak. Saya itu S1-nya matematika, S2-nya statistika, S3-nya psikometrika. Jadi kalau ketemu mahasiswa dari PAI, itu saya ngaji Pak. Ngaji dari Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Cukup ya Bapak Ibu ya? Ya Pak, cukup. Sepertinya sudah cukup malam ya. Nanti pertanyaan yang belum sempat saya baca di isian tadi, kita bisa lanjutkan kemudian ya Bapak Ibu ya. Saya kira cukup. Masih dibuka ya Pak link pertanyaannya. Itu terus bisa diisi ya Bapak Ibu ya. Nanti kita baca lanjutannya. Mudah-mudahan ini membantu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan penuh dengan keberkahan. Amin. Selamat terus belajar Bapak Terima kasih Ibu. banyak. Salam sukses sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kami Bapak Ibu. Terima kasih.